Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 8 gedung B. Saya akan mempresentasikan sistem pernapasan pada manusia. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sistem pernapasan pada manusia berfungsi untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Saluran pernapasan adalah bagian dari tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran udara selama proses pernapasan. Berikut adalah proses pernapasan. 1. Rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di rongga hidung terdapat rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu, di rongga hidung terdapat beberapa struktur penyusun, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan kondra yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki dua cabang saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan, yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Faring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Fungsi utama dari pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluarnya masuk udara dan juga tempat menghasilkan suara. Trakea atau batang tenggorokan. Trakea merupakan saluran penghubung antara laring dengan bronkus. Dinding sel trakea tersusun dari cincin tulang rawan yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang terbawa masuk ke dalam saluran. Bronkus atau cabang batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan memiliki fungsi yaitu adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Batang tenggorokan memiliki dua cabang, yaitu cabang di sebelah kanan dan cabang di sebelah kiri. Itu mengarah kepada paru-paru dan bercabang lagi. Cabang-cabang kecil yang masuk ke dalam paru-paru disebut alveolus. Pulmo atau paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas. Di dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkus, alveolus, dan pembuluh darah. Bronkiolus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus respirasi. Paru-paru menjadi tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus. Alveolus merupakan struktur bola-bola kecil yang tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipih sehingga dindingnya berbentuk tipis. Selain itu juga berdekatan dengan pembuluh darah yang menyebabkan pertukaran gas dengan pembuluh darah. Selain itu, semua manusia memiliki dua mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan pada dada dan juga pernapasan pada perut. 1. Pernapasan pada dada. Ketika kita bernapas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Jika otot-otot pada tulang rusuk luar mengalami kontraksi, tulang rusuk akan terangkat sehingga volume di dada menjadi lebih besar. Hal ini akan menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil. Tekanan udara mengecil akan menyebabkan aliran udara masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh. Proses ini disebut dengan inspirasi. Apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk kembali pada posisi semula, maka tekanan udara di dalam tubuh menjadi bertambah. Hal ini membuat udara di paru-paru tertekan pada rongga dada, membuat udara terdorong keluar tubuh. Proses ini dinamakan dengan ekspirasi. 2. Pernapasan perut. Pernapasan pada perut disebut juga dengan pernapasan diafragma. Adalah pernapasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Hal ini menyebabkan volume rongga perut menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udaranya yang rendah, paru-paru akan mengembang. Saat itulah terjadi masuknya udara ke paru-paru atau proses menghirup udara. Sedangkan proses ekspirasi pernapasan perut terjadi jika otot diafragma menjadi rileks dan otot yang ada di dinding perut menjadi kontraksi. Hal ini akan menyebabkan bagian dalam rongga perut menjadi terdesak ke arah diafragma, sehingga hal tersebut menyebabkan posisi diafragma menjadi cakung ke arah rongga dada. Sekian presentasi sistem pernapasan pada manusia.